Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nadiratul Mu'arrofah dari Program Studi Perbankan Syariah Universitas Kyai Haji Abdul Halim. Nah, jadi teman-teman, tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah akuntansi 6 yang diampu oleh Bapak Ahmad Mukhlisuddin. Nah, di sini saya akan membahas 5 materi tentang akuntansi syariah. Yang dimana materi pertama yakni Islamic Worldview and Islamization of Knowledge. Nah, sebelumnya pernahkah nih kalian bertanya-tanya, kenapa akuntansi yang kita pelajari di sekolah terasa kering dari nilai moral? Kenapa hitung-hitungan keuangan sering tidak mempertimbangkan kejujuran dan keadilan secara mendalam? Nah, disinilah peran Islamic Worldview dan Islamisasi ilmu pengetahuan atau Islamization of Knowledge ini menjadi penting. Nah, lanjut. Nah, adapun definisi dari worldview itu sendiri, yakni cara pandang seseorang terhadap dunia dan kehidupan yang menjadi dasar dalam berpikir, memahami sesuatu, dan mengambil keputusan secara sederhana. Worldview bisa disebut sebagai pandangan hidup atau cara melihat dunia. Nah, worldview itu simpelnya adalah cara kita memandang dunia. Ibarat kacamata, setiap orang punya kacamata yang berbeda untuk melihat realitas. Nah, worldview ini mencakup 5 hal besar. Yang pertama adalah apa itu kebenaran atau epistemologi. Yang kedua, apa itu realitas atau metafisika. Dan yang ketiga, siapa itu manusia atau antropologi. Yang keempat, apa yang baik dan buruk atau etika. Dan yang kelima, apa tujuan hidup kita atau teleologi. Nah, jadi worldview itu bukan sekedar opini, tetapi fondasi cara kita berpikir dan bertindak. Nah, lanjut. Nah, lalu yang selanjutnya ada definisi Islamic worldview. Nah, yang dimana pengertian dari Islamic worldview ini adalah cara pandang hidup berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, dalam Islamic worldview, seluruh aspek kehidupan dipahami sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia harus menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai syariah dan akhlak Islam. Nah, kalau di Islamic worldview ini, pondasinya adalah tauhid, yang dimana keyakinan bahwa Allah lah adalah pusat dari segalanya. Nah, di dalam Islam, manusia punya 2 peran besar, yakni yang pertama hamba Allah, taat pada perintahnya, dan yang kedua khalifah di bumi, mengelola yang bertanggung jawab. Nah, bedanya dengan worldview umum, di sini dilihat dari segi aspek sumber ilmu, yang dimana worldview umum ini menggunakan akal dan pengalaman. Sedangkan Islamic worldview ini ada tambahan wahyu, yakni wahyu, akal dan pengalaman. Nah, dilihat dari aspek tujuan hidup, yang dimana worldview umum ini kebahagiaan dunia, sedangkan Islamic worldview tidak hanya dunia, tetapi juga akhirat. Lalu dilihat dari sisi aspek ilmu dan keagamaan, kalau di worldview umum ini dipisahkan, sedangkan yang di Islamic worldview ini menyatu. Selanjutnya ada definisi Islamization of Knowledge. Nah, Islami of Knowledge adalah proses menggantikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam agar sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ilmu pengetahuan modern termasuk akuntansi banyak dipengaruhi oleh cara pandang barat yang sekuler, fokus pada materi, keuntungan, dan memisahkan agama dari ilmu. Maka muncullah konsep Islamisasi ilmu pengetahuan atau Islamization of Knowledge ini. Ada 2 tokoh besar di balik ini. Yang pertama, Al-Faruqi. Beliau bilang bahwa integrasikan ilmu modern dengan nilai Islam. Caranya, kuasai ilmu modern, pelajari khazanah Islam, lalu gabungkan keduanya. Lalu yang kedua ada Al-Attas, yang dimana beliau bilang bahwa
bersihkan dulu ilmu dari pengaruh sekuler barat, baru masukkan nilai Islam seperti amanah, adab, dan juga kejujuran. Nah, lalu hubungannya dengan akuntansi syariah, yakni kita ilustrasikan dalam sebuah pohon, yang dimana akar ini sebagai Islamic worldview, lalu batang sebagai ilmu pengetahuan yang islami, dan buahnya sebagai akuntansi syariah. Nah, yang dimana praktiknya ini nyata, jujur, adil, dan transparan. Nah, akuntansi syariah bukan sekedar akuntansi biasa yang ditambahkan dengan label halal, tetapi akuntansi yang benar-benar lahir dari cara pandang Islam, yang dimana setiap pencatatan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan sesama manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islamic worldview ini memberikan kita kacamata Islam untuk memandang dunia. Sedangkan Islamisasi ilmu ini memastikan untuk yang kita pelajari selaras dengan nilai Islam. Dan akuntansi syariah adalah buah nyata dalam kehidupan ekonomi kita. Karena dalam Islam, bahkan angka-angka di laporan keuangan pun adalah amanah. Lalu pembahasan yang kedua atau materi yang kedua ini mengenai sejarah pemikiran Islamic Accounting. Nah, pernah berpikir nggak kalau akuntansi itu bukan cuma soal angka dan uang? Nah, di dalam Islam, akuntansi tersebut yakni muhasabah, yang artinya nggak cuma menghitung, tetapi juga mempertanggungjawabkan. Jadi akuntansi syariah adalah sistem pencatatan keuangan yang berlandaskan prinsip Islam, yang dimana bedanya dengan akuntansi biasa, di sini kita mengenal tanggung jawab dua arah, yakni vertikal, yang dimana kepada Allah, dan horizontal kepada sesama manusia. Yang intinya setiap rupiah harus jujur, transparan, dan adil. Lalu yang kedua ada sejarah dan masa keemasan Islam. Nah, garis waktu dari masa Rasulullah hingga dinasti Abbasiyah. Kalau membahas sejarah, yang pasti panjang banget kan kalau udah membahas tentang sejarah itu. Nah, tetapi kondisi utamanya adalah ada di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang secara tegas memerintahkan kita untuk mencatat transaksi utang piutang secara benar. Nah, yang dimana pertama ini ada masa Rasulullah. Nah, pada masa Rasulullah, praktik awal dimulai dengan pengelolaan zakat dan harta negara melalui Baitul Mal. Lalu yang kedua ada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, administrasi semakin canggih dengan dibentuknya lembaga Diwan untuk mencatat gaji tentara dan pasukan negara. Nah, lalu yang ketiga ada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Nah, akuntansi ini makin profesional. Sudah ada spesialisasi pembukaan seperti Jaridah Al-Kharaj untuk pajak dan Jaridah Al-Mal untuk harta. Bahkan tokoh seperti Al-Hawarizmi memberikan dasar matematika yang dipakai akuntansi dunia sampai sekarang. Nah, selanjutnya kontribusi untuk dunia modern. Nah, pada peradaban Mesopotamia dan Mesir, ini merekalah yang pertama kali memakai tablet tanah liat dan papirus buat mencatat logistik proyek besar seperti piramida. Lalu pada peradaban Yunani dan Romawi, ini memperkenalkan audit dan anggaran negara. Dan yang terakhir peradaban Italia atau Renaissance, yang dimana munculnya Luca Pacioli yang mempopulerkan sistem double entry atau buku berpasangan. Nah, menariknya, prinsip ini punya kemiripan dengan sistem yang lebih dulu digunakan di dunia Islam. Lalu yang selanjutnya ada framework Islamic Accounting, yang dimana ini masuk pada materi ketiga. Nah, jadi pengertian dari Islamic Accounting yakni sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan menekankan aspek keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.
tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang membedakan dengan akuntansi konvensional adalah sistem akuntansi syariah ini memastikan setiap transaksi bebas dari unsur riba, gharar maupun maisir. Nah, dapat disimpulkan bahwa Islamic Accounting ini adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan menekankan aspek keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu yang selanjutnya ada karakteristik Islamic Accounting. Nah, di sini ada 6 karakteristik kualitatif yang menjadi tolak ukur kualitas pelaporan keuangan syariah. Yang pertama ada kualitas tinggi. Yang dimaksud adalah kualitas tinggi atau high quality ini merupakan atap yang menaungi seluruh karakteristik lainnya. Ada 3 unsur wajib hadir bersamaan. Yang pertama ada true and fair view, yang dimana ini menyajikan kondisi keuangan secara benar dan wajar. Lalu yang kedua, decision usefulness, yang dimana informasi berguna bagi pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, transparency, yang dimana keterbukaan tidak bisa berdiri sendiri. Harus hadir secara bersamaan. Nah, adapun dari nilai-nilai Islam, yakni nilai siddiq atau kejujuran, seorang muslim wajib berkata dan bertindak benar dalam segala urusan, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua ada relevansi atau relevant. Nah, informasi harus membantu pengguna mengevaluasi kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah dalam seluruh transaksi dan operasionalnya. Nah, relevansi dalam akuntansi syariah ini bersifat 3 dimensi. Ada ekonomi, spiritual, dan sosial, yang dimana menilai sejauh mana tanggung jawab maslahah ini dijalankan. Lalu yang ketiga ada keandalan atau yang biasanya disebut dengan reliability. Nah, di sini terdiri dari 6 subpoin. Yang pertama ada representation, yakni informasi mencerminkan realitas yang sebenarnya. Nah, yang kedua ada neutrality, yang dimana bebas dari keberpihakan. Dan yang ketiga substansi and form, yang dimana ini mengutamakan substansi atas sekedar bentuk formal. Yang keempat completeness, yakni tidak ada informasi penting yang dihilangkan. Yang kelima variability, nah ini dapat diuji kebenarannya. Dan yang keenam konsistensi, yang dimana diterapkan konsisten dari periode ke periode. Adapun nilai Islam dari keandalan tersendiri itu ada nilai amanah, yang dimana siapapun yang diberi kepercayaan untuk menyusun laporan wajib jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diungkapkan. Lalu yang keempat dapat dibandingkan atau comparability. Nah, yang dimana laporan keuangan harus bisa dibandingkan antar periode pada entitas yang sama maupun antar lembaga keuangan syariah yang berbeda. AOIV ini berperan mendorong standarisasi agar laporan comparable, transparan, dan dependable. Nah, kuncinya adalah konsistensi penerapan kebijakan akuntansi dari periode ke periode. Lalu yang kelima ada kehati-hatian atau prudence, di mana penyajian laporan tidak boleh tergesa-gesa untuk mengakui aset atau pendapatan yang belum benar-benar pasti dan tidak boleh mengabaikan kewajiban yang nyata adanya. Lalu, yang dimana kehati-hatian ini sangat relevan dalam kondisi ketidakpastian, yang dimana keputusan estimasi harus diambil dengan cermat dan terukur. Nah, adapun nilai Islam dari kehati-hatian itu sendiri, yakni berkaitan langsung dengan larangan gharar, yakni ketidakpastian berlebihan. Nah, laporan tidak boleh menciptakan gambaran yang terlalu optimis
optimistis atau menyesatkan. Lalu yang terakhir ada kepatuhan syariah, yang dimana kepatuhan syariah atau syariah compliant ini adalah yang membedakan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional dan bersifat overriding principle, yakni prinsip yang mengatasi seluruh prinsip lainnya. Jika ada pertentangan antara ketentuan akuntansi dan kaidah syariah, maka kaidah syariah lainnya yang harus diutamakan. Nah, seluruh karakteristik lain, yakni ada relevansi, keandalan, comparability, dan lain-lainnya, ini hanya bermakna apabila telah memenuhi syarat kepatuhan syariah ini terlebih dahulu. Adapun nilai Islam dari kepatuhan syariah, yakni akuntansi syariah bukan sekedar sistem pencatatan keuangan. Ia adalah bentuk ibadah dan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya ada pengertian KDPP LKS atau kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, jadi KDPP LKS adalah pedoman yang memuat konsep-konsep dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Nah, jadi KDPP LKS ini adalah pedoman yang memuat konsep-konsep dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah, yang dimana dokumen ini pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, yang dimana biasanya disingkat jadi DSAK IAI pada tanggal 27 Juni 2007 dan masih berlaku hingga sekarang. Nah, pada tahun 2013, kewenangan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi syariah kemudian dialihkan dari DSAK IAI kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI yang disingkat DSAS IAI. Adapun tujuan dari KDDP LKS itu sendiri, yang pertama ada penyusunan standar, yakni akuntansi keuangan syariah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu yang kedua, penyusunan laporan keuangan, yakni dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur standar. Lalu yang ketiga ada auditor, yang mana dalam memberikan pendapat apakah laporan telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Dan yang terakhir, pengguna laporan keuangan. Nah, untuk membantu menafsirkan informasi yang disajikan. Nah, masuk pada materi keempat, yaitu ayat dan hadis akuntansi. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis, ternyata sudah ada panduan lengkap soal keuangan yang jujur dan transparan, bahkan jauh sebelum ilmu akuntansi modern berkembang. Islam sudah mengajarkan prinsip-prinsip yang menjadi pondasi utama yang sehat. Nah, langsung saja masuk pada pengertian akuntabilitas. Yang dimana akuntabilitas ini adalah kewajiban seseorang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaan secara jujur, transparan, dan sesuai aturan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, dalam akuntansi syariah, akuntabilitas juga berarti tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akuntabilitas itu artinya tanggung jawab. Jadi, kewajiban seseorang untuk melaporkan apa yang telah ia kelola kepada pihak yang mempercayainya. Tetapi dalam Islam, akuntabilitas ini lebih dalam dari sekadar laporan keuangan. Ada dua arah tanggung jawab. Yang pertama, yakni horizontal, yakni bertanggung jawab kepada sesama manusia. Lalu yang kedua, secara vertikal, yang dimana bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena dalam Islam, manusia adalah khalifah di bumi, pengelola amanah dari Allah, jadi setiap rupiah yang dikelola kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, adapun prinsip utama dari akuntabilitas Islam, yakni yang pertama ada kejujuran atau as-siddiq, yang dimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mutaffifin, yang artinya celakalah orang yang curang dalam timbangan.
Nah, dalam transaksi keuangan, kita wajib jujur. Harga harus jelas, informasi harus lengkap, tidak boleh ada yang disembunyikan. Lalu, ada juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua ada amanah atau tanggung jawab. Nah, yang dimana Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya sampaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya. Di dalam dunia keuangan, ini berarti kelola dana nasabah secara transparan. Jangan manipulasi laporan keuangan dan jangan ambil keuntungan secara tidak sah. Seorang akuntan yang amanah, laporan keuangannya mencerminkan kondisi yang sebenarnya, bukan yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada keadilan atau al-adl. Nah, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 memerintahkan kita untuk menjadi penegak keadilan bahkan jika kebenaran itu memberatkan diri sendiri. Dalam praktik keuangan, ini berarti bayar upah yang wajar, hindari riba, buat kontrak yang jelas, dan berikan akses yang sama kepada semua pihak. Lalu ada transparansi dan pengungkapan. Nah, bagaimana Islam mengajarkan keterbukaan informasi? Ini ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran, memerintahkan kita untuk mencatat setiap transaksi utang piutang secara tertulis, disaksikan, dan tidak dikurangi sedikit pun. Ini adalah dasar pencatatan akuntansi dalam Islam. Lalu yang kedua ada Quran Al-Isra ayat 36, yang dimana ini mengajarkan jangan bicara tanpa ilmu. Setiap pendengaran, penglihatan, dan hati nurani akan diterima pertanggungjawabannya. Yang artinya laporan keuangan harus berbasis bukti yang valid, bukan asumsi. Dan yang terakhir ada hadis Nabi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa siapa menyembunyikan ilmu akan dikekang dengan kekang api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam akuntansi ini berarti wajib mengungkapkan informasi yang penting kepada pihak yang berhak mengetahuinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam sudah punya sistem akuntansi yang lebih jauh sebelum dunia modern mengenalnya. Intinya pada 4 nilai utama, yakni jujur, amanah, adil, transparan. Nah, karena dalam Islam, setiap angka di laporan keuangan bukan sekedar data, tetapi amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya ada standar setting of Islamic accounting, yang dimana ini materi terakhir, yakni materi 5. Nah, sebelumnya pernah terpikir nggak kenapa laporan keuangan bank syariah harus punya aturan khusus? Nah, itulah yang disebut dengan standar setting dalam akuntansi Islam. Nah, secara sederhana, pengertian dari standar setting dalam akuntansi Islam ini adalah proses formal untuk membuat aturan pencatatan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang dimana tujuannya bukan cuma soal angka, tetapi memastikan setiap rupiah dikelola dengan jujur, amanah, dan adil, dan bebas dari unsur riba atau bunga, dan juga gharar atau ketidakpastian. Jadi, ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun proses dari standar setting dalam akuntansi Islam. Nah, sebelumnya penyusunan standar akuntansi syariah ini dilakukan secara sistematis dengan menggabungkan aspek teknis pelaporan keuangan dan juga nilai-nilai syariah dari Al-Quran serta Sunnah. Nah, prosesnya melalui mekanisme dua proses yang melibatkan berbagai pihak agar standar memiliki legitimasi akademik, profesional,
dan syariah berpartisipasi publik juga penting untuk menjadi kualitas, kredibilitas, dan tanggung jawab ilmiah maupun hukum dari standar yang dihasilkan. Nah, adapun tahapan dalam proses standar setting akuntansi Islam adalah ada 5. Yang pertama, identifikasi kebutuhan standar, yang dimana tahap identifikasi kebutuhan standar dilakukan dengan menganalisis perkembangan dan inovasi dalam industri keuangan syariah. Tujuannya agar transaksi memiliki pedoman pencatatan yang seragam dan akuntabel. Proses ini didasarkan pada fatwa ulama serta evaluasi terhadap praktik pencatatan yang belum memiliki standar baku. Lalu yang kedua ada pembentukan exposure, yang dimana dilakukan setelah kebutuhan standar teridentifikasi. Nah, ide ini disusun untuk akademisi, praktisi, regulator, dan pakar syariah agar aspek teknis dan syariah seimbang. Nah, draft ini berisi aturan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah, lalu dipublikasikan untuk mendapatkan masukan masyarakat agar proses penyusunan standar lebih transparan dan akuntabel. Lalu yang ketiga ada konsultasi publik dan uji kelayakan, di mana tahap konsultasi publik ini bertujuan untuk menguji kelayakan dan kesiapan penerapan standar akuntansi syariah. Berbagai pihak seperti Dewan Pengawas Syariah atau DPS, auditor, lembaga keuangan, dan regulator memberikan masukan agar standar sesuai prinsip syariah efektif diterapkan serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi dan stabilitas industri. Dengan proses ini, standar menjadi lebih aplikatif dalam praktik. Lalu yang keempat ada revisi dan persetujuan Dewan, yang dimana setelah menerima masukan, Komite Standar merevisi draft berdasarkan aspek teknis, praktik industri, dan kesesuaian syariah. Revisi dilakukan agar standar lebih jelas, sistematis, dan mudah diterapkan. Nah, setelah disempurnakan, draft final diajukan kepada Dewan Standar untuk memperoleh persetujuan resmi sebagai bentuk legitimasi sebelum diberlakukan. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada penerbitan dan monitoring. Yang dimana setelah disetujui, maka standar akuntansi syariah diterbitkan dan ditetapkan tanggal berlakunya sebagai pedoman resmi lembaga keuangan syariah. Setelah diterapkan, dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas penerapannya. Jika terdapat kendala atau perubahan praktik industri, standar dapat direvisi kembali agar tetap relevan, dinamis, dan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan Islam. Nah, di sini ada institusi yang terlibat dalam pembuatan standar setting. Yang pertama ada DSAS IAI, terus ada DSN MUI, dan yang terakhir ada OJK dan BI. Nah, demikian materi-materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, pengetikan, dan kesalahan apapun itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.